Dari perkenalan dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samadi atas waktunya. Kami di sini dari CGP Muaro Jambi. Saya Ruswanto dari SMP Negeri 37 Muaro Jambi. Dan saya Sukangsi, CGP Angkatan 5 dari SMP 9 Muaro Jambi. Saya Sukmawati Prabowo Putri, CGP Angkatan 5 Kabupaten Muaro Jambi dari instansi SMA Negeri 9 Muaro Jambi. Baiklah Bapak, hari ini kami mau mengadakan wawancara ini Pak Samadi selaku pimpinan kepala sekolah di instansi SMP Negeri 25 Muaro Jambi. Monggo Ibu Sukmawati untuk pertanyaan pertama. Pak Samadi, saya di sini meminta waktunya Pak Samadi untuk melakukan wawancara yang pertama kali. Bapak sebagai pimpinan di SMP 25 Muaro Jambi, tentunya banyak sekali kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Kira-kira bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Ya, pada dasarnya adalah permasalahan atau kasus yang terjadi di SMP ini, khusus yang berkaitan dengan anak, ada juga yang berkaitan dengan guru, ada juga. Kalau dengan anak memang ada satu kasus yang mungkin banyak kita temukan atau sering kita temukan, itu tuh satu, masih ada anak yang terlambat sekolahnya. Dua, masih ada juga anak yang males belajarnya. Tuh. Kemudian itu juga guru juga seperti itu. Ada juga guru yang masih hadirnya mungkin belum disiplin. Artinya kita jam belajar jam 7.30, masih ada guru yang jam 7.30 juga harus datang hadir. Seharusnya kan kita persiapkan dulu jam 7.15 sampai di sekolah datang. Nah, untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan itu ya memang kita ada guru BK. Kadang-kadang kita serahkan ke BK, kita minta informasi dari BK, tindak lanjut dari BK, dapatkan informasi. Ada guru BK yang mengatakan anak yang banyak begadang lah, ada katanya anak harus bantu orang tuanya, ada juga seperti itu. Ada juga yang mengatakan banyak kesibukan lah di rumah. Nah itu ya, kalau kita mau mencari solusinya, mengambil misalnya ya kita nasihatkan, kita sampaikan. Kebetulan kemarin kami juga mengumpulkan orang tua, kita sampaikan itu, apakah anaknya masih belum banyak bermotivasi belajarnya kan, kita sampaikan sama orang tuanya. Kalau memang anak jam sekolah gitu, disuruh sekolah, malam jam belajar gitu belajar. Itu yang kita ya, yang sudah ditindaklanjuti dengan BK ya, ada pemanggilan anak di bawah mereka. Kebetulan nggak suruh BK-nya keluar ya, ada asalkan, tapi ada data dia di situ. Itu ya yang kalau berkaitan dengan guru, kami punya agenda rapat rutin bulanan. Di dalam rapat rutin kita agendakan masalah pembinaan. Jadi kita sampaikan di forum di tempat guru. Kalau yang datanya masih terlambat, kami minta untuk lebih awal datanya. Itu yang bisa selama ini mungkin baru bisa kita laksanakan.
Berarti secara menyeluruh tentang murid dan guru masalah kedisiplinan ya Pak? Iya, sebagian besar disitulah kedisiplinan mereka. Atau kalau kita lihat dalam proses pembelajarannya mungkin juga kalau guru itu lebih cenderung, kalau saya lihat proses yang saya amati, manajemen guru untuk mengatur waktunya di situ, mengatur waktunya di situ itu kadang-kadang kurang efektif. Setelah kita riset di situ mungkin karena ada ketidaksiapan dari gurunya, ketidaksiapan dari gurunya dalam hal apa, dalam hal perencanaannya, karena mungkin mereka masuk kelas ada juga guru yang tanpa perencanaan. Iya, Gitu. benar. Akhirnya Iya, Pak. manajemen waktunya ya sudah, yang penting aku ngajar selesai sudah. Masa pembagian waktunya bagaimana, terus dia melakukannya dari awal sampai akhir dalam mengevaluasi materi yang disampaikannya itu nggak ngerti, entah gimana letaknya nggak ngerti, karena di perencanaannya itu yang belum banyak dilakukan. Itu yang saya amati lah untuk kawan-kawan guru itu seperti itu. Jadi kalau anak ya itulah kedisiplinan dan motivasi belajar itulah anak itu masih kurang. Masih Ya, dilanjutkan. Pak Sarmadi selaku kepala sekolah SMP Negeri 25 Muaro Jambi, berikutnya saya akan menanyakan selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, tadi saya sudah menjelaskan tentang legal tentang kasus yang ada di sekolah ini. Di sini bagaimana Bapak dalam pengambilan keputusan di sekolah terhadap kasus yang Bapak sebutkan tadi dalam pengambilan keputusannya? Kalau untuk anak yang berkaitan mungkin tingkat keberangkatannya itu terlambat berangkatnya, itu ya secara normal aja lah Bu, kita panggil anaknya, kemudian 2-3 hari dari kita panggil orang tuanya, kita bujuk orang tuanya masalah pendidikan itu terhadap anaknya, gitu aja. Saya yang sering dilakukan kawan kita guru BP yang di sini ya itulah, tapi ada juga yang kalau sudah keterlaluan mereka malah berkunjung ke rumahnya, Di rumah murid, orang tuanya. jadi berkunjung ke orang tuanya, nemui orang tuanya, malah kayak semacam ya istilahnya bukan membujuk lagi, memohon sama orang tuanya, anaknya bisa masuk. Kejadian waktu ujian lah, ujian Iya. semester kemarin ada juga yang dijemput untuk masuk gitu. Jadi ya gimana lah, jadi Kesadaran juga. dari motivasi lah ya. itu memang kurang. Terus kalau kita biarkan, kita nggak Biar. buat, nah sudah nggak masuk ya sudahlah, itu yang masuk aja gitu. Yang banyak nih yang nanti kejadian. Tapi untuk mengantisipasi itu ya kita ya kemana, kita dijemput, didatangi, suruh berangkat. Berarti ada nilai kebajikan di situ Ya, yang itu sudah lah, dilakukan memang- dari memang Bapak kita- dan guru-guru ya. Kita jemput bulan ya, Iya. kalau Iya. mau menyelesaikan masalah ini kita jemput bulan ya, bukan kita menunggu, memang kita selesaikan. Jemput bulan itu berapa kali sih si Pak Ferry ini kan berkunjung ke tempat anak untuk ya untuk datang ke sekolah. Berarti ada nilai kasihan juga Iya. di situ ya Pak ya. Ada Artinya peduli, kasihan ada itu kepedulian, ada bukan berarti kita kasihan sampai kalau dia nanti putus sekolah, Nah, gitu. iya, benar, Bukan Pak. kasihan loh. Tapi kalau kita bikin ayo sudah sekolah terserah, nggak sekolah ya kita biarkan Ya, aja. benar. Gitu. berarti ada nilai kepedulian. Ya, kita masih peduli lah, masih peduli. Masih peduli Nilai terhadap kebajikan. anak ini untuk belajar, karena ya wajib belajar. SMP kan masih wajib belajar. Iya. Belajar. Iya. 12 tahun ya Pak ya. 12 tahun sekarang. masih benar-benar wajib. Lanjut Pak. Iya Pak.
berikutnya ini Pak, berkaitan dengan eh, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan Bapak Kepala yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang paling apa ya? Ketika ada sebuah untuk mengambil keputusan, jenengan menganggap ini yang paling efektif. Hal-hal apa saja sih yang jenengan anggap itu paling efektif dalam untuk mengambil keputusan? Ya, kalau masa pengambilan keputusan, oke lah, itu memang sebetulnya ada kewenangan saya sebagai pimpinan di sini ya. Tapi selama yang ada di sini, setiap saya membiasakan Pak, harus membiasakan setiap pengambilan keputusan itu saya bawa ke forum. Marah gitu ya? Ya, saya bawa ke forum, saya bawa ke warga sekolah, khusus guru yang berkaitan dengan hal ini. Kita rapatkan, kita bawa ke forum rapat, ya kita selesaikan bersama di situ. Maunya bagaimana anaknya seperti ini? Kalau anaknya seperti ini, bagaimana? Jadi kita ambil keputusannya di situ. Jadi kalau saya menggunakan kewenangan saya mutlak, dari saya harus ini ya. Rasa-rasanya kalau berkaitan dengan permasalahan anak belum saya gunakan, belum saya pakai. Atau ini Pak, mungkin ada guru-guru senior juga untuk sebagai bahan pertimbangan. Iya, maka disitulah di forum rapat itulah kita sampaikan pada guru-guru semua. Ya, kami paling saya cuma kalau sebelum dibawa ke forum rapat, paling saya undanglah wakil saya. Ini bagaimana ini Pak, anak ini Pak seperti ini, kira-kira bagaimana lah. Dan beliau pun juga ya baru sekedar ngasih informasi, kalau ngasih istilahnya masukan hari begini Pak, ini dia enggak juga, paling ngasih informasi, iya Pak betul anak itu seperti ini. Ya sudahlah, kita bawa aja ke forum rapat, kita sampaikan sama guru-guru bagaimana kita ambil keputusannya. Itulah Pak. Ya. Jadi memang guru-guru senior ya, atau wakil ya, terutama di sini wakil itu saya mintailah pertimbangannya. Bagaimana pendapat Bapak masalah ini, masalah anak yang seperti ini bagaimana. Cuma dalam pengambilan keputusannya tetap saya nunggu dari forum rapat. Lanjut ya Pak Sarya. Setelah Bapak juga tadi gimana Bapak cara mengambil keputusan kasus yang ada di sekolah Bapak, ada nggak tantangan Bapak dalam pengambilan tersebut? Kalau tantangan itu jelas ada, karena ini pengambilan keputusannya dibawa ke forum rapat. Pasti di forum rapat itu ada dua pendapat gitu. Ada yang mengiyakan, ada yang menolak. Itu tantangannya. Nah, baik. Dari situlah kita mau mengambil kebijakan itu nanti ya, kita melihat dari mana pendapat yang tidak atau yang menolaknya bagaimana, yang mengiyakan bagaimana. Ya kalau sampai mentornya ya sudah kita voting lah. Memang asas sepakat nih kita gunakan. Iya, memang semua itu ada tantangannya. Itu memang tantangannya seperti itulah. Jadi kayak yang Ibu tanyakan tadi berkaitan masalah penilaian anak itu, kadang-kadang kita bertarung sendiri dengan guru-guru. Nah, ada guru yang memberikan nilai seperti ini. Bukan macam-macam juga karakternya kan. Ada yang idealis, ada yang mungkin ada yang kasihan, ada yang apa kan gitu. Saya lanjutkan ya Pak Samadi. Tentang kasus dilema etika yang sudah Bapak paparkan tadi, menurut Bapak ada nggak sih penjadwalan tertentu apabila kasus itu yang sudah Bapak paparkan tadi Bapak kalau dalam penyelesaiannya ya, dalam penyelesaiannya dijadwalkan
rasa-rasanya kami belum punya jadwal untuk menyelesaikan kasus tertentu berkaitan dengan tadi. Cuma kami punya jadwal, kami berusaha setiap bulan itu mengadakan rapat rutin. Di dalam rapat rutin itulah kami masukkan agenda. Yang pertama itu satu, itu adalah pembinaan terhadap pegawai staf kami. Yang kedua di situ pembinaan terhadap anak, yang kita dapatkan informasi itu ya dari guru-guru terkhusus wali kelas ataupun guru bidang studi. Kita cari, kita tanya mereka ada enggak kendala, ada enggak permasalahan yang didapatkannya di situ. Nah kalau sudah didapatkan informasi ada Pak, misalnya si A ini begini. Dari situlah kita selesaikan di forum itu juga. Bagaimana menyelesaikannya di situ, anaknya bagaimana, kita tanyakan sama guru, karena yang punya informasi banyak itu kan guru. Iya. Kami kan Terima kasih ya guru di tempat. terus dengan apa ya, kalau terjadwal juga enggak terjadwal juga. Iya. Cuma kadang-kadang secara spontan Iya, lah, secara spontan, secara tiba-tiba. berkala pun juga enggak, karena kalau berkala kan rutin kan, Iya. bulan sekali, Iya, sebulan iya, sebulan. iya, benar. Cuma kadang-kadang kita bertanya sama guru BP, ada enggak masalah anak-anak itu gitu. Ada Pak, siapa ini, terus gimana penyelesaiannya, ini Pak. Berarti masalah si anak ini nggak sampai dibawa ke forum rapat, berarti bisa terhandle di BP. Dah, ya sudah itu nggak masuk ke saya sih, nggak. Situasional ya, bahasa situasional lah. Situasional lah. Kita Kita pengen mau bertanya masalah anak ke BP, bertanya, kalau enggak. Oh, iya. Atau kita melihat bahwa anak ini banyak permasalahan ini sampai ke BP belum sih? Nah, kita tanya, anak-anak itu sudah Pak panggil belum? Oh belum Pak. Nah, panggillah itu, banyak nih yang masalah. Gitu. Jadi kalau catatan itu belum ada. Ini Pak, lanjut ini Pak pertanyaan, adakah seseorang yang membantu jenengan sebagai patola dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, atau ada faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah? Misalnya ada yang membantu jenengan kan, misalnya kayaknya perannya kayak mana lah, Ya. kan seperti itu maksudnya. Kalau saat ini dan kalau pada umumnya, jelas pembantu saya kan wakil kepala Iya, sekolah ya. Pembantu saya itu kan wakil kepala sekolah. Itu yang pertama kali saya ajak berunding, saya ajak rembugan, kepala sekolah wakil itulah kita ajak berunding di situ, kita kalau saat ini ya alhamdulillah kita punya terus terang bisa sampaikan, saya sering curhat dalam situasi tertentu, situasi yang mungkin tidak formal sama Pak Haji Noto. Saya sering curhat, Pak kok kawan-kawan seperti ini, Pak anak-anak ini seperti ini, gimana ya Pak ya, kita ajar di situ. Walaupun peran dia staf TU, tapi karena pengalaman Iya. karena dia saya anggap sebagai sesepuh di sini juga, lebih banyak saya bisa curhat sama minta pendapat sama beliau. Iya ya Mas ya, iya. intinya ada komunikasi lah. Iya. Paling itu ada komunikasi. Jadi saya terus terang kalau saat ini lebih banyak kalau ada sesuatu yang sifatnya mungkin saya kayak keberatan yang keputusan atau keberatan dinamikanya, saya curhatkan dulu sama Pakai Iya. sama Pak Mentor. Saya anggap orang-orang tua sini ya aman sering gitu, karena mereka lebih senior dari saya anggap seperti itu ya, walaupun nanti ujungnya untuk dealnya mengambil keputusannya jadi dibawa ke forum apa, tapi kita kan sudah dapat masukan Iya. masukan dulu ya.
Oke Pak, saya lanjut ya Pak, terakhir ini Pak. Dari yang sudah Bapak ceritakan selama ini dalam Bapak pengambilan keputusan selama ini sebagai kepala sekolah, hal yang menarik itu apa ya? Bagi Bapak. Bagi kepala sekolah. Iya, Bagi kepala sekolah. Kan ada itu. Suka dukanya ada kan? Iya, sama lah. Sebetulnya guru juga seperti itulah. Guru itu juga ada suka dukanya. Kalau kepala sekolah itu dukanya dulu pas sukanya Iya, dulu. terserah Bapak. Yang menarik apa yang ini terserah Bapak. Kalau menurut saya semuanya sebetulnya jadi pembelajaran saya terus terang, karena saya juga sebagai kepala sekolah juga termasuk pemula, kepala sekolah. Tapi yang kita hadapi terus terang di situ kan dari sisi umur, kadang dari sisi angka, jabatan. Kalau jabatan positif lah, jabatan kepala sekolah itu yang paling tinggi di sekolah ya. Kalau pangkat kan nggak mungkin ya. Ada yang pangkat lebih di atas kita, ada umur yang di atas kita. Maka kadang-kadang kita kalau ada kawan yang umurnya di atas kita mau menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan beliau yang tidak pas misalnya, ya betul tantangan juga itu jadi satu dilema juga. Karena tapi itu bukan apa ya, bukan satu duka enggak, tapi itu pembelajaran. Jadi intinya itu begini, karena kita komunikasinya sudah dengan kawan ini lingkupnya kawan guru ya, staf kita merasa berada di paling atas, dikasih tugas memimpin, yang kita pimpin kan banyak orang, terus pangkatnya juga ada yang lebih tinggi dari kita. Kadang-kadang kita agak sungkan itu sih ada. Cuma disitulah kita mulai belajar bagaimana memahami karakter orang banyak itu. Iya, Pak. Kita kan visinya kan satu, dah. Iya. Nah, kita kan orangnya banyak, jadi kita menyatukan visi mindset orang banyak ini bagaimana, itu tantangan, itu bukan. Ya senangnya ya. Senang aja Ya satu kepala sekelas senang. Pusingnya juga banyak. Itu gambaran untuk teman-teman yang mau jadi kepala sekolah yang habis selesai. Iya, kan jadi calon kepala sekolah. Jadi besok itu kan nggak ada yang namanya capek. Nggak ada Kan lagi ya, yang dari guru pembimbing berangkat itu. dari ini dan Iya. berangkat dari ini bisa langsung jadi kepala sekolah. Amin, Pak. Amin. Nggak kepikiran. Diaminkan saja ya, Pak ya. Sebetulnya iya. Heeh. Duka dan sukanya itu tergantung kita. Iya. Iya. Tergantung kita yang jalani. Kalau kita merasa mikirin dukanya itu mungkin yang jadi kepala sekolah itu duka terus ya. Kalau mikirin sukanya ya suka terus bisa juga. Tinggal aja pekerjaan kepala sekolah, udahlah nggak pernah masuk di rumah. Kan nggak wajib kepala sekolah datang terus kan. Iya. Tapi kan kita nggak. Jelas kita jadi pimpinan itu kalau bisa itu kayak konsepnya Ki Hajar Dewantara. Iya. Itu paling enak kalau kita sudah bisa gitu. Saya yakin mungkin anak buah kita atau staf kita juga Itulah yang susahnya itu. kita untuk ke situ itu lah Iya, ya. Pak. Masih berat kan gitu. Itulah yang dibahas di CGP gitu lah. Lah iya Yang dibahas. kan itu sebetulnya itulah. Kalau kita sudah seperti itu. Terima kasih. Ya, Oke. Ini Pak sudah semua pertanyaan dijawab. Ini kami mewakili teman-teman dari CGP Muaro Jambi Angkatan 5. Terima kasih Pak sudah minta waktunya ini. Ya yang jelas yang saya sampaikan itu ya itulah yang mungkin saya rasakan, saya alami sebagai kepala sekolah di sini, saya temui, ya kan, masalah permasalahan kasus di anak, kasus di kawan guru, staf ataupun yang lainnya yang saya temui ya seperti itulah. Terus
seperti itu juga lah yang baru bisa saya lakukannya. Karena saya terus terang di sini Pak, terus karena masih merasa pemula, jadi semuanya harus saya konfirmasikan ke kawan-kawan dulu. Iya. Padahal kalau kita bisa sebetulnya kan kepala sekolah itu kekuasaan otoriter, Pak. Iya. Kita mau yang bisa ya. Cuma saya belum berani seperti itu karena saya belum siap untuk ke situ juga. Kepala sekolah kan udah ini harus menurut aku, harus ikut aku. Sah-sah aja. Iya. Karena kita mutlak sih pimpinan kepala sekolah Iya. itu kan mutlak di sekolah itu mutlak. Kalau terjadi apapun juga tidak mutlak juga. Iya. Yang nanggungnya. yang nanggung ya. Saya yakin kalau nggak ada kejadian sesuatu permasalahan problem yang sampai berkaitan dengan hukum, misalnya ada kawan-kawan wakil kepala sekolah kamu ikut nanggung ya, kan nggak mau juga. Tadi Iya. Makanya kepala saya bilang sekolah. itu mutlak gitu. Tapi pemutlakan itu saya Ya. belum bisa menerapkan untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan berkaitan dengan sekolah. Belum berani saya. Saya nggak tahu kalau kawan-kawan yang lain sudah berani yang seperti itu, mungkin yang senior juga. Ya tergantung orangnya juga Iya. lah bagaimana dia mau berkomunikasi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan itulah mungkin realitasnya Iya. Iya. kasus ataupun temuan-temuan yang saya alami di SMP itulah. Terima kasih nih Pak. Terima kasih Pak. Semoga jadi pembelajaran bagi kami Pak ya. Iya.